شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah mulai malam hari ini kajian di Masjid As-Sunnah ini mungkin dimulai dan insyaallah akan berlanjut terus. Kelihatannya di Indramayu Kota pun belum ada yang mulai ini malam Jumat, termasuk Masya Allah. Kita masih dalam suasana Idul Fitr, maka tidak ada salahnya saya ucapkan tahniah, ucapan selamat kepada antum semua ya, dengan datangnya Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Qul amin wa antum bi khair. Anda sebenarnya ingin melanjutkan kajian tentang materi yang pernah Anda sampaikan beberapa bulan yang lalu, yaitu Syarah Mandhumah Al-Haiyah. Namun perlu sedikit mukaddimah berkaitan dengan Idul Fitr ini, walaupun sebagiannya telah disampaikan dalam khutbah Jumat di akhir Jumat Ramadan kemarin. Jadi Anda mengakhiri Jumat ya, di bulan Ramadan dan mengawali malam Jumat ya, di bulan Syawal ini. Mungkin antum yang punya grup WA, apalagi grupnya grup para asatid, para kegiat dakwah ataupun pengikut setia para asatid yang aktif di medsos, ajakan ataupun anjuran untuk ya saum 6 bulan Syawal itu sudah banyak beredar. Yang jelas aktivitas ibadah kita tidak selesai dengan berakhirnya Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai al-yaqin atau kematian mendatangimu. Apa-apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan yang mulia kita pertahankan. Walaupun kita mau tidak mau harus ngaku. Kita tidak bisa. Grafik ketakwaan keimanan kita selain bulan Ramadan melebihi bulan Ramadan. Begitu Ramadan keluar, grafik kita pasti turun. Tidak ada yang bisa mempertahankan persis. Tapi ya turunnya jangan kebablasan. Kalau grafik kita di bulan Ramadan misalnya sampai 90 lebih dari nilai maksimal 100 ya, masih bisa 70 saja sesudahnya itu ya, masih bagus. Jangan sampai turun bebas, terjun bebas sampai ke bawah ya, wallahu musta'an. Di bulan Ramadan yang mulia tentunya dengan ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan dan tidak diberikan di bulan-bulan yang lainnya, menjadikan kita pada puncak tertinggi grafik keimanan kita. Salah satunya adalah berkah Ramadan itu sendiri. Kita mungkin yang terbiasa membaca 1 juz setiap malamnya di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan bisa sampai 3 juz atau lebih. Begitu kembali Syawal, berat untuk mempertahankan 3 juz itu, ngaku saja sudah. Tidak bisa kita
bertahan persis seperti grafik kita di bulan Ramadan, tidak bisa. Tapi tadi jangan sampai turunnya kebablasan. Ya, mungkin sudah ada yang sedikit ya, qiyamul lailnya sudah mulai turun, tadinya 11 rakaat bahkan lebih di malam-malam terakhir. Sekarang yang penting kan qiyamul lail 3 rakaat juga apa-apa misalnya. Ya masih mending gitu kan. Jadi sekali lagi ya, apa-apa yang pernah dan bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia kemarin, kita pertahankan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, walaupun ya nuwun sewu kata orang Cilacap, mohon maaf, jangan mimpi ya, untuk bisa mengalahkan grafik kita sendiri di bulan Ramadan. Itu harus kita akui, sadar atau tidak, setuju atau tidak ya kan? Jadi sekali lagi ya, kita pertahankan semaksimal mungkin apa-apa yang pernah dan biasa kita lakukan di bulan Ramadan, semua jenis ibadah ya, sehingga kita tidak hanya menjadi Ramadaniyun yang hanya kenal rajin beribadah di bulan Ramadan saja, tapi kita menjadi Rabbaniyun, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna salihal a'mal minna wa minkum. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Sudah pernah 2 kali pertemuan ya, kajian yang membahas tentang syarah atau penjelasan dari manzumah atau qasidah Al-Haiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud ya, anaknya Imam Abi Dawud ya, penyusun kitab Sunan atau Sunnah Abi Dawud rahimahullah. Bait yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas walaupun dalam jeda yang cukup lama, sehingga kita perlu ya baca kembali 2 bait itu. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah anda wahai sunni, seorang sunni, dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, yaitu petunjuk. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, dan janganlah kamu menjadi seorang bid'i, seorang pelaku bid'ah, apalagi mengajak kepada bid'ah. La'allaka tuflihu, insyaallah kalian akan beruntung, akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, kejayaan. Wadin bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah kalian bi kitabillah, dengan kitabullah, bukan dengan yang lainnya. Was sunanillati atat an rasulillah, dan juga berpegang teguhlah, beragamalah kalian dengan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju wa tarbahu, kau akan selamat dan juga kau akan beruntung. Jadi keselamatan dan keberuntungan akan didapat dengan beragama, dengan cara berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait yang ketiga, Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah menyebutkan ya, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak ditentang, diselisihi oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Dan beliau memulai pembahasannya ya, dari bait yang ketiga sampai kelima, membahas tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah Al-Quranul Karim, yang memang pada saat itu bid'ah tentang khalqul Quran, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedang ya, viral kalau istilah sekarang, sedang rame, dan tidak sedikit ulama yang diuji, yang akhirnya disiksa
kalau tetap mempertahankan pendapat mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Yang terkenal di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzaka aw bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Wa qul, dan katakanlah wahai sunni, orang yang berpegang dengan kitabullah dan juga dengan sunnah Rasulullah, katakan oleh kalian, ghairu makhluqin kalamu malikina. Ini ada takdim wa takhir. Kalau diluruskan ibaratnya, kalau bukan syair, kalamu malikina ghairu makhluk. Kalam firman malikina, raja atau penguasa kita, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukanlah makhluk, tapi salah satu di antara sifat-sifat Malik. Dan Malik ini adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Malik, ada Malik, ada Malik. Kalamu malikina, di sini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Malik. Dan di antara nas ataupun dalil yang menyebutkan Malik adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada di akhir surat Al-Qamar. Di akhir surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itu berada di jannat, di surga-surga, kebun-kebun yang istimewa, dan juga di sungai-sungai. Bukan kebanjiran, bukan kelelep, tapi dalam kenikmatan. Karena apa? Mereka fi maq'adi sidqin, mereka berada dalam tempat yang disenangi, dalam tempat yang disenangi. Inda malikim muqtadir, di sisi Malik, Rabb, Tuhan yang maha kuasa. Sebagaimana Malik dan juga Malik itu juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada dalam surat Al-Fatihah, yang membacanya dengan qiraah Maliki Yaumiddin seperti yang kita baca, atau juga boleh yang belajar qiraah ini Maliki Yaumiddin, yang belajar, tapi yang belum jangan. Sama dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Walaupun Malik dengan Malik juga adalah nama penjaga neraka. Jadi kita bedakan antara Malik yang merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan Malik yang maksudnya adalah penjaga neraka, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya maliku, dan mereka penghuni neraka memanggil ya maliku, wahai Malik. Dan ini adalah penjaga neraka, wahai Malik. Liyaqdi alaina rabbuk, biarkan supaya Rabbmu, supaya Tuhanmu membunuh kami saja, jangan disiksa seperti ini. Istilahnya hidup segan mati tak mau. Liyaqdi alaina rabbuk, ya Rabbmu mematikan kita saja. Qal, akan tetapi Malik menjawab mengatakan, innakum makisun, kalian akan tetap berada di sini, tidak mati selama-lamanya, sebagai azab
ya, balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka tidak seperti para binatang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sesudah itu turab, debu. Ya. Sebagaimana angan-angan mereka, angan-angan penduduk neraka. Ya laitani kuntu turaba, duhai. Ya, mengapa kita tidak menjadi tanah saja? Sebagaimana binatang-binatang, ya, tatkala sudah selesai qisas, hukum balasan di antara mereka, yang punya tanduk, yang punya sungu, nyeruduk yang enggak punya sungu, tidak mustahil sampai mati. Semua dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah selesai semua, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah semua kalian tanah. Selesai proses hisab di antara mereka, kalau itu dikatakan hisab. Maka orang-orang kafir tatkala melihat itu, mereka berangan-angan pengen seperti binatang-binatang tadi, dan mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ya. Dan ini juga permintaan penduduk neraka kepada Malik supaya Rabbnya, supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Kita kembali ke bait kita, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakanlah wahai orang Sunni bahwa kalamu malikina, ya, firman ucapan malikina, penguasa kami Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukanlah makhluk, akan tapi itu adalah kalamullah. Dan kalamullah salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika, dengan hal itu, dengan keyakinan bahwa kalamullah Al-Quranul Karim bukan makhluk, dan al-atqiya. Al-atqiya orang-orang yang bertakwa, dana beragama. Mereka beragama dengan sikap itu, dengan keyakinan itu, bahwa ya, kalamullah ghairu makhluk. Wa afsahu, dan mereka afsahu, memfasihkan, maksudnya menegaskan keyakinan ini dan juga menyebarkannya, tidak peduli dengan tantangan dan juga rintangan yang dihadapinya, walau azab, ya, di hadapan mereka, walau azab menanti mereka, sebagaimana yang dialami oleh ulama-ulama di masa Imam Ahmad rahimahullah. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Dan janganlah kamu berkata wahai seorang Sunni tentang Al-Qur'an itu bil waqf, dengan waqf. Ya, no comment, tidak mau mengatakan kalamullah makhluk atau bukan makhluk, tawakuf. Ya. Mereka tidak terang-terangan mengatakan makhluk, tapi juga tidak berani atau tidak mau mengatakan bukan makhluk. Mereka itu adalah al-mutawaqqifah. Ya. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, sebagaimana, ya, para pengikut Jahm, yaitu Jahm ibn Safwan, mengucapkan hal itu, walaupun yang dikatakan Jahm jelas, tegas, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa asjahu, dan mereka, ya, para pengikut Jahm ibn Safwan, tutur katanya halus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya Jahm ibn Safwan, sehingga firqah atau kelompok ini selanjutnya dikenal dengan Al-Jahmiyah, para pengikut Jahm ibn Safwan. Dan para ulama sepakat mengkafirkannya, sehingga Jahmiyah bukan termasuk di antara 72 firqah yang sesat, karena dia adalah firqah kafirah, kelompok yang kafir.
Dan tidak sedikit ulama yang membantah mereka dan memvonis kekufuran mereka. Wala taqul al-Qur'anu khalqun qara'tuhu. Dan jangan pula kalian katakan wahai Sunni, Al-Qur'an itu adalah makhluk qara'tuhu yang aku baca. Ini kelompok lain yang menyalahi ahlu sunnah di dalam masalah Al-Quran ataupun kalamullah. Mereka mengatakan yang tertulis di dalam mushaf itu ya, adalah makhluk. Ya. Maka jangan kamu katakan Al-Quran itu adalah makhluk yang aku baca. Fa inna kalam Allah, karena sesungguhnya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bil lafzi, dengan lafaz, yudahu, dijelaskan. Maksudnya kalau bukan dengan lafaz, ya, bukan dengan kata-kata yang bisa didengar dengan telinga kita, yang bisa diucapkan dengan lisan kita, dan juga bisa ditulis oleh tangan kita, itulah kalamullah. Maka apa-apa yang tertulis di antara ya, dua lembar mushaf awal dan akhirnya itu adalah kalamullah. Kalau al-maktub tulisannya ya tulisan percetakan, tapi al-maktub yang tertulis itu adalah kalamullah. Dan insyaallah nanti ya, wallahu alam, bisa sekarang akan sebutkan di antara kelompok-kelompok yang menyalahi ahlu sunnah di dalam masalah ini. Baik yang terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya seperti kaum Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan. Karena bukan hal ini saja yang mereka ingkari dari sifat-sifat Allah, akan tetapi semua sifat Allah mereka tolak, mereka nafikan. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mereka tolak dan juga mereka nafikan. Maka tidak aneh kalau para ulama memvonis kekufuran mereka, karena mereka ingkari ayat wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, sebagai kekasih, dan juga ayat-ayat sifat yang lainnya. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang merupakan salah seorang yang memberikan syarah ataupun penjelasan dan komentar dari qasidah atau manzumah haiyah ini, beliau mengatakan bisa jadi An-Nazim, penyusun nazam ini, yaitu Imam Ibn Abi Daud rahimahullah, memulai penyebutan tentang sifat kalamullah, bukan sifat-sifat yang lainnya yang juga memang ya, yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu. Karena apa? Untuk kesesuaian redaksi ya mandumah ini juga. Karena dalam bait yang pertama dan kedua, An-Nazim ya, Al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullah ya, menyebutkan tentang kewajiban untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Maka tatkala beliau An-Nazim rahimahullah menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan ya, Al-Quran, selanjutnya beliau menyebutkan bait-bait yang di dalamnya ada penyebutan tentang akidah Ahlus Sunnah yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Juga bantahan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisihi kebenaran di dalam masalah ini dan menjauhi kebenaran di dalam masalah ini, dan mereka menyelisihi mu'taqad atau keyakinan dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah sifat al-kalam ini. Dan juga sebab yang lainnya sebagaimana tadi anak isyaratkan, karena bid'ah ya, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk sedang viral, sedang beredar ramai pada saat itu, bahkan diadopsi oleh khalifah, oleh penguasa pada saat itu.
Maka dalam ketiga bait yang tadi telah disinggung secara singkat, di dalamnya ada penjelasan yang ringkas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini, masalah sifat al-kalam, dan juga bantahan bagi kelompok-kelompok ya ahli bid'ah yang jumlahnya tidak sedikit yang menyelisihi Ahlussunnah di dalam masalah kalamullah ini. Beliau An-Nazim memulai dengan ucapannya tadi, waqul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakanlah wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, bahwa kalamu malikina, firman Allah Subhanahu wa taala, penguasa kita, itu ghairu makhluk. Katakan dengan keyakinan dan juga keimanan yang kuat tentang masalah ini, yang tidak disertai dengan keraguan-raguan ataupun kebimbangan. Waqul, dan katakanlah. Dan al-qaul, walaupun sering memang diterjemahkannya katakanlah ya, biasanya kalau katakanlah itu dengan apa? Dengan lisan. Akan tetapi qaul di sini apabila dimutlakkan, maka maksudnya mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan, ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati yang terbenam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tatkala kita meyakini dengan hati kita, kita pun telah mengucapkannya, telah qala bihi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hal itu dengan hati kalian karena keimanan dan juga i'tikad, wa bi alsinatikum nutqan wa talaffuz, dan katakanlah itu juga dengan lisan-lisan kalian, dengan pengucapan dan juga pelafazannya. Sehingga keimanan ya, yang kita yakini harus kita buktikan, harus kita tampakkan dengan lisan kita juga, dengan mulut kita juga. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan kita yakini di dalam hati saja. Apalagi alasan kalau saya ucapkan saya takut riya. Syahadat ya memang harus diucapkan, dan minimal ada syahid, ada yang menyaksikan ya, apalagi sekarang mungkin syahidnya tidak cukup satu di satu majelis misalnya, supaya yang lain memang menjadi syahid, menjadi saksi bahwa dia telah masuk dalam agama Islam yang mulia ini. Yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai ya, bukti untuk apa? Pengurusan sertifikat Islam kalau ada, yang nantinya bisa untuk mengurus perubahan agama di kolom KTP kita kalau masih ada kan, alhamdulillah ya. Tadinya ada wacana dihilangkan agama. Kalau agama dihilangkan dari KTP, bingung kalau ada kecelakaan lalin mati, apa agamanya ini? Saya mau kafanin, mau sholatin, takut dia orang Kristen, nanti saya salah ya, harus tertulis agama itu. Kalau kita sudah ikrar syahadat, khususnya ya bagi yang mu'allaf misalnya, karena memang terlahir dari keluarga yang nonis bukan Islam ya, tatkala mengikrarkan, sesudah itu segera urus administrasi yang mengungkapkan keislamannya, termasuk mengurus KTP-nya. Jangan sampai KTP-nya masih tertulis agamanya selain Islam. Apalagi wallahul musta'an, jangan sampai ada orang yang karena menginginkan pekerjaan di suatu instansi ataupun perusahaan, yang perusahaan itu mensyaratkan kolom agama di KTP-nya, yang penting bukan Islam. Dia pun tetap mempertahankan identitasnya padahal dia sudah masuk Islam supaya bisa diterima kerja misalnya di tempat itu. Ini nantinya berkaitan dengan hukum ya, gaji yang dia dapatkan itu halal apa tidak, karena ada pemalsuan dokumen ya kan.
Dan juga kalau tidak segera dirubah status KTP-nya dari non muslim menjadi agama Islam, ya akhirnya takut terjadi syubhat seperti ini. Dia masih terombang-ambing karena apa? Ya, KTP saya masih ini. Segera diurus. Qulu amanna billah. Ya, kalau kita sudah yakin itu dengan hati kita, kita harus ikrarkan. Kalau hanya dalam hatinya saja, siapa yang tahu? Sebab al-iman itu al-i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati, dan al-qaulu bil lisan, harus diucapkan dengan lisan kita, ya. 2 kalimat syahadat tadi, wal amalu bil arkan, dan juga mengamalkan rukun-rukun Islam yang lainnya sesudah itu. Maka ayat qulu amanna billah, kita diperintahkan untuk mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan hati kita, dengan keimanan dan keyakinan, dan juga dengan lisan kita. Ghairu makhluqin kalamu malikina. Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan bahwa di dalam penggalan bait tadi ada penetapan 2 masalah yang berhubungan dengan sifat al-kalam. Yang pertama adalah annal kalam sifatun lillah, bahwa al-kalam, berbicara, ngomong, itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ngomong apa? Bisu. Bisu saja itu merupakan aib bagi manusia. Jangankan bisu, yang ngomongnya enggak lancar saja itu aib bagi manusia. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bicara? Maka al-kalam itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sifat itu merupakan sifat kesempurnaan bagi makhluk, Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk bersifat dengan sifat itu. Terus sebaliknya, kalau tidak adanya sifat itu merupakan aib atau kekurangan bagi seorang makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan dari sifat itu. Sehingga tidak boleh kita katakan walaupun tidak langsung Allah itu bisu, Allah tidak berbicara. Maka Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ucapan salah seorang dari makhluk siapapun mereka. Bukan ucapan Jibril alaihi salam, bukan pula ucapan Muhammad alaihi salatu wassalam. Kedua-duanya, walaupun dinisbahkan Al-Quranul Karim kepada mereka berdua, itu hanya nisbatul balagh, penisbahan penyampaian saja. Jibril alaihissalam yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga membacakannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah beliau mendengar langsung ayat-ayat tadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah beliau baca ayat-ayat itu di Lauh Mahfuz, kemudian Jibril alaihissalam membacakannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengikuti bacaannya sesudah itu dan menghafalnya. Kemudian beliau bacakan ayat-ayat itu kepada sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam surat At-Takwir Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Innahu, sesungguhnya Al-Quranul Karim, laqaulu rasulin karim, benar-benar ucapan yang disampaikan oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Mana buktinya? Ayat berikutnya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kedudukan muta'in sama amin, dan juga dia ditaati di sana, di langit, ya, penduduk langit dari kalangan malaikat. Atau dalam surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasulin Karim, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Buktinya ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah ucapan penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian yang beriman. Wala biqauli kahin, dan bukan pula ucapan kahin, dukun ataupun sejenisnya. Qalilan ma tadzakkar. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saya minta keikhlasannya, akan saya tambah kajian ini sampai waktu iqamah nanti ya. Tapi kita tunggu bersama, kita dengar bersama dikumandangkannya adzan isya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan tentang al-kalam yang merupakan salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Di antara kekeliruan mereka yang mengingkari bahwa Al-Quran kalamullah, karena mereka tidak membedakan antara penyandaran atau penisbahan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau idhafah, penyandaran sesuatu kepada Allah. Coba bedakan antara kalamullah dengan baitullah, rumah Allah, Rasulullah, utusan Allah, Abdullah, hamba Allah, dengan kalamullah, firman atau ucapan Allah ya. Basarullah misalnya, penglihatan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda. Ada ya, idhafatu al-makhluq ilal khaliq, penisbahan makhluk kepada sang al-khaliq, sang pencipta, seperti Rasulullah, utusan Allah. Rasulnya manusia ya, tapi manusia ini utusan siapa? Utusan Allah. Baitullah, Ka'bah. Naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mukjizat bagi siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Unta, rumah, hamba Allah Abdullah ataupun amatullah, hamba perempuan Allah, itu semua makhluk. Itu semua makhluk. Tatkala makhluk-makhluk tadi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka lebih mulia dibanding penisbahan kepada yang lainnya. Baitullah ya, rumah Allah, beda statusnya dengan Baitul Malik, rumah raja dunia maksudnya. Kalau istana seorang pemimpin saja memiliki istilahnya apa, keistimewaan, maka keistimewaan Baitullah jauh, lebih jauh dari itu semua. Ada istana presiden dimanapun yang dikunjungi setiap harinya sampai ratusan ribu, kalau tidak dikatakan jutaan orang yang sengaja. Ada, kita sengaja dari sini Indonesia untuk pergi ke White House White, ya, gedung putih di Amerika. Kita rela sampai ada yang jual tanah, ada yang jual sapinya, karena apa? Pengen haji atau umrah. Melihat apa? Baitullah. Demikian juga Rasulullah, utusan Allah, beda dengan utusan-utusan yang lainnya. Kalau utusan raja di masa itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi dipotong kupingnya misalnya. Apalagi ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan unta, naqatullah ya, kalau isinya nun sewu ya, di Jawa itu kucingnya Pak Kiai saja itu orang nggak berani ganggu. Ini kaum saleh
ya, Nabi Saleh alaihissalam kaumnya berani ganggu naqatullah, unta yang merupakan mukjizat, bahkan aqaruha, mereka pun membunuhnya. Ini kalau ada santri berani ya nendang kucingnya Pak Yai, sudah takutan kualatnya itu, ya kan. Ini mereka nggak takut sampai dibunuh naqatullah. Maka naqatullah yang merupakan mukjizat Saleh alaihissalam beda dengan unta-unta yang lainnya. Ini penisbahan makhluk kepada Al-Khaliq. Ya, maka itu memang makhluk. Ya, Baitullah didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Beda dengan sifat yang dinisbahkan kepada pemilik sifatnya atau yang disifati, kalamullah, firman Allah atau ucapan Allah. Ucapan itu sifat, kalam. Dinisbahkan kepada al-mausuf, yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau penisbahannya dari sifat ke mausuf, itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Seperti ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ilmunya ya meliputi segala sesuatu, tahu semua yang telah, sedang dan akan terjadi. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka karena mereka yang tidak membedakan antara penisbahan ini, ya, yang menjadikan mereka terjatuh di dalam ya kesalahan, kekeliruan di dalam memahami masalah ya kalamullah ini. Kaum Mu'tazilah yang mengatakan penisbahan kalamullah itu sama dengan naqatullah, Abdullah, Baitullah, yaitu penisbahan ya al-makhluk kepada Khaliq. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Waliyadu billah. Sementara sebaliknya, kaum sufi yang ghulu, yang berlebihan, ya, mereka menjadikan itu semua sebagai apa? Sebagai penisbahan sifat kepada mausufnya. Tujuannya supaya apa? Supaya sesuai dengan keyakinan mereka. Keyakinan mereka ya wihdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Ya, Allah bersemayam ya dalam mereka atau pada mereka. Sehingga tatkala mereka mengatakan bahwa ya Abdullah ya hamba Allah misalnya, dikatakan itu penisbahan sifat kepada mausufnya, akhirnya mereka atau lebih khususnya ya pemimpin atau salah seorang pemimpin mereka mengatakan ya ana abdun ya wa isinya huwa abdun wa ana ilahun atau ana rabbun, dia adalah hamba dan aku adalah ya Tuhan. Ana abdun wa huwa rabbun, ya aku adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Jadi aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Itu tujuan mereka. Dan dua tujuan yang berseberangan ini semuanya menjerumuskan pelakunya di dalam kesalahan. Yang satu meyakini bahwa ya, Al-Quran adalah makhluk, karena itu adalah ya penisbahan zat ataupun ain, benda ya, materi kepada ya Al-Khaliq, sang pencipta. Sementara yang lainnya mengatakan ya, karena ingin membela akidahnya ya, mengatakan bahwa kalamullah itu ya adalah ya penisbahan ya sesuatu ya kepada yang disifati, namun mereka menginginkan hal lain, bukan Al-Quran saja, tapi mereka menghendaki ya keyakinan mereka ya manunggaling kawula Gusti, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya hulul, istilahnya kayak apa, masuk ke dalam jiwa ataupun raga mereka, sehingga akhirnya membebaskan mereka dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas salat, bebas puasa dan juga yang lainnya. Karena apa? Sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Waliyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya pada kesempatan ini, dan
Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.